Tuhan, saudara-saudara, dalam seri khotbah dengan tema kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan subtema Nabi Musa diangkat ke sorga sebagai hamba Tuhan yang setia. Mari kita membaca ayatnya yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 34. Mulai ayat yang pertama dalam perikop yang berjudul kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa tulisan dalam Alkitab ini saya redaksikan dengan judul kenaikan Musa, hamba Allah yang setia. Kapan naiknya? Karena kita baca tadi, dia dikuburkan oleh Allah di suatu lembah. Dikuburkannya dia di suatu lembah. Jadi Allah sendiri yang menguburkan di suatu lembah. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana bisa disebut bahwa dia naik ke sorga? Saudara-saudara, petunjuk itu kita peroleh dari kitab Yudas ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara-saudara, jadi informasi yang kita peroleh dari bacaan di kitab Yudas ini adalah malaikat Mikail, yaitu pemimpin bala tentara sorga, yang tidak lain adalah
Tuhan Yesus sendiri. Ini berselisih dengan iblis. Ya bagaimana iblis bisa menang? Kalau toh iblis, ada yang mengatakan iblis menang, kemenangannya itu hanya semu saja, saudara-saudara. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Iblis tidak bisa mengalahkan dia. Dalam kisah kebangkitan Kristus, maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. 3 hari dalam kuburan, Tuhan Yesus bangkit hidup kembali dari antara orang-orang mati. Maut tidak bisa melawan, iblis tidak bisa menang. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dan di dalam bacaan ini saudara-saudara, maka kita mengerti bahwa ketika Nabi Musa dikuburkan di lembah di atas gunung Nebo di daerah Moab, maka iblis bersepakat dengan kroni-kroninya untuk menahan mayat Nabi Musa ini lebih lama lagi di dalam tanah. Iblis bermaksud menahan mayat Musa di dalam tanah lebih lama lagi. Tetapi Mikael, pemimpin para malaikat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menghendaki agar supaya Musa langsung dibawa ke sorga. Bolehlah dikuburkan, tetapi saatnya sekarang juga akan kubawa ke sorga. Itu sebabnya tidak ditemukan kuburan Musa. Jadi Tuhan Yesus atau Mikael itu sempat berselisih dengan iblis. Tetapi iblis dikalahkan dan Musa dibawa, tubuhnya dibawa naik ke langit, melintasi awan-awan dan menembus langit yang biru sampai di dalam sorga. Dan Nabi Musa hidup dalam tubuhnya. Tubuhnya tidak menjadi busuk oleh karena kematian. Dia hidup, saudara-saudara. Dan itu adalah karena perjuangan dari Tuhan Yesus. Saya sempat belajar dari ayat ini, saudara-saudara, betapa Tuhan Yesus itu lemah lembut sekali. Bukankah iblis itu jahat, saudara-saudara? Iblis jahat dari awal mulanya. Sejak di Taman Eden, bahkan sejak di dalam sorga. Dia menjadi pemberontak terhadap Allah. Dia mau merebut singgasana sorga. Jadi jahat sekali itu iblis atau Lucifer itu. Dia menyesatkan bangsa-bangsa. Dia merebut dan menguasai dan menggenggam kekuasaan di seluruh dunia. Tetapi Tuhan Yesus, lihatlah dalam pembacaan ini tadi, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi lemah lembut, Tuhan Yesus ini lemah lembut, saudara-saudara ya.
Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang menemukan orang yang sikapnya itu tidak lemah lembut, yang sikapnya itu adalah kasar. Dan tidak jarang orang beranggapan bahwa sikapnya yang kasar itu adalah proporsional karena situasi yang memungkinkan mereka itu bersikap kasar. Tetapi saudara-saudara, dalam bacaan ini Tuhan Yesus lemah lembut sekali. Dia berkata kepada iblis, "Hai iblis, kiranya Tuhan menghardik engkau." Lantas diambilnya mayat Musa dan dibawanya ke sorga. Saudara-saudara sekalian, jadi sikap kelemah lembutan Mikael ini saudara-saudara patut kita contoh saudara-saudara. Bila kita ingin merebut sesuatu yang baik saudara-saudara, mari bersikap lemah lembut saudara-saudara. Bersikap yang sopan, bersikap yang santun saudara-saudara. Dan justru sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang diberkati oleh Allah. Dengan bersikap seperti itu, justru kita mengalami banyak sekali kemenangan. Saudara-saudara sekalian, nanti kita dalam suatu bacaan juga akan menemukan bahwa Nabi Musa juga adalah seorang yang lembut hatinya. Seperti Tuhan Yesus saudara-saudara. Tuhan Yesus yang pernah berfirman, "Hai datanglah kepadaku kamu semuanya yang lemah dan berbeban berat. Aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Tanggunglah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Saudara-saudara, jadi sama. Tuhan Yesus lemah lembut dan Nabi Musa demikian juga. Mengapa Nabi Musa itu begitu diperkenan oleh Allah sehingga diangkat dengan tubuhnya masuk ke dalam sorga? Kita mau belajar di dalam kitab Bilangan pasal 12 saudara-saudara, ayat yang ke-3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada mereka dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut ngatai hambaku Musa?" Saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, kedua kakak Nabi Musa, yang satu Imam Harun dan yang satu Miriam,
Miriam ini yang tertua, mereka mengolok-olok Nabi Musa karena sesuatu sebab. Dan tentu saja Allah yang maha mendengar itu mendengar olok-olokan mereka. Enggak terima. Allah tidak terima. Allah membela kepada Nabi Musa. Karena apa? Karena yang kita baca tadi, Musa adalah seorang yang lembut hatinya, melebihi melebihi semua orang yang ada di atas dunia ini. Dan Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku. Mengapa kamu tidak takut dengan dia? Saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi? Miriam dihukum oleh Tuhan sehingga menderita sakit kusta dengan tiba-tiba. Dan kemudian dia terpaksa diasingkan dari kerumunan masyarakat bangsa Israel di padang pasir pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi dari sini kita mendapat informasi lagi bahwa Musa itu adalah seorang yang dibela oleh Allah, yang direbut oleh Tuhan Yesus. Mikael naik ke sorga disebabkan karena dia seorang yang setia dalam segenap rumahku dan seorang yang lemah lembut melebihi semua orang yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, coba kita pikirkan, tidak ada ruginya menjadi orang yang lemah lembut, saudara-saudara. Karena pada kenyataannya Musa berhasil membawa bangsa Israel, atau katakanlah merebut bangsa Israel dari cengkeraman tangan bangsa Mesir, dan dibawa keluar masuk ke padang pasir. Padahal dia adalah seorang yang lemah lembut hatinya. Jadi saudara-saudara, penting sekali memiliki sifat yang seperti ini, saudara-saudara. Di dalam surat 1 Petrus pasal 3, di sana Rasul Petrus memberi nasihat kepada para istri. Perhiasanmu bukanlah dengan emas dan perak, dengan mengepang-ngepang rambut, dengan pakaian yang indah-indah, melainkan perhiasanmu adalah kelemah lembutan. Saudara-saudara, jadi para istri memang harus bersifat lemah lembut. Kalau bapak-bapak saja lemah lembut, apalagi istri-istri. Ibu-ibu sudah barang tentu dituntut untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Saudara-saudara sekalian, jadi Musa punya kelebihan begitu rupa sehingga disenangi oleh bangsa Israel. Itu pun berapa kali Musa mau dilempari dengan batu. Dan disenangi oleh Allah karena kelembutan hatinya. Kita mencontoh kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena aku ini lembut, karena aku ini lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, kelebihan Musa adalah setia dalam segenap
rumahku. Jadi ketika itu Musa dan bangsa Israel diutus oleh Allah membangun sebuah kemah pertemuan antara Allah dan manusia. Kemah sembahyang, tempat berdoa Allah di hadapan Allah. Kemah suci, karena di sana tidak boleh masuk barang yang najis. Kemah Allah, karena itu adalah rumah Allah. Juga disebut sebagai kemah Musa, karena memang Musa yang membangunnya. Juga disebut sebagai kemah tabernakel. Saudara-saudara sekalian, dikatakan tadi bahwa Musa itu setia dalam segenap rumahku. Jadi pelayanannya di dalam kemah sembahyang itu, saudara-saudara, tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara? Saya berpikir bagaimana ya menjadi seorang gembala jemaat. Ya, tugasnya berkhotbah dari mimbar, berkhotbah dengan lantang. Tugasnya memimpin doa, tugasnya memimpin jemaat, menjadi konselor, menjadi mentor bagi domba-domba Tuhan, memakai dasi, memakai jas, mungkin memakai toga. Saudara-saudara, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang pendeta dia menyapu, dia mengepel, dia membersihkan halaman gereja. Dan itu bukan pekerjaan yang hina, melainkan itu adalah sebuah kesetiaan. Jadi kira-kira contohnya seperti itu. Dan bagaimana dengan anggota-anggota jemaat? Anggota-anggota jemaat ya tidak banyak beda lah. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan saja. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Allah. Saudara-saudara, Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku. Anak-anak Tuhan, saya menghimbau agar supaya mengambil bagian di dalam pelayanan. Apa saja yang kira-kira cocok, yang kira-kira bisa, yang kira-kira direkomendasikan oleh gembalamu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan setia. Jangan ada yang mengundurkan diri. Jangan ada yang melepaskan tanggung jawab. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan konsisten. Itulah kesetiaan. Jadi saudara-saudara, sekarang kita belajar bagaimana Musa diangkat oleh Allah naik ke sorga. Kita belajar dari Musa karena dia adalah seorang yang lembut hatinya, karena dia adalah seorang yang setia dalam segenap rumah Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Tuhan membutuhkan Musa-Musa di zaman sekarang ini. Kiranya Tuhan mengurapi Anda semua di dalam tugas pelayanan yang diembannya. Tuhan memberkati.